warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, NIM 2004247, program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 15 statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Iip Pramana, yaitu tugasnya mempresentasikan statistik dan parametrik T-square, Lowndes, dan Mann-Whitney menggunakan SPSS. Yang pertama akan saya analisis uji T-square. Sebelumnya, uji T-square itu merupakan salah satu jenis uji komparatif dan parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Dikutip dari Sutrisno tahun 2000. Contoh studi kasusnya yaitu kecenderungan mahasiswa terhadap proses pembelajaran daring dan luring. Hipotesis yang diajukan dalam uji T-square ini yaitu yang pertama, HA, mahasiswa memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap metode perkuliahan secara daring dan luring. Yang kedua, HO, mahasiswa memiliki kecenderungan yang sama terhadap metode perkuliahan secara daring dan luring. Untuk datanya yaitu sebagai berikut. Untuk keterangannya, yang angka 1 yaitu jawaban memilih daring, dan angka 2 jawaban memilih luring. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Pada data view-nya akan kita isi sesuai data yang kita sediakan tadi. Nah, kita lanjut kepada variabel view. Untuk setelah namanya kita isi kecenderungan mahasiswa, untuk desimalnya kita kosongkan. Lalu pada value-nya kita isi yang pertama yaitu daring, dan yang kedua yaitu luring. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik menu Analyze, Non-Parametric Test. Kita pilih Legacy Dialog, klik T-square. Nah, selanjutnya kita pindahkan data kecenderungan mahasiswa tersebut pada kotak tes variabel list. Kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil output data yang telah kita masukkan tadi. Jadi berdasarkan output ini dapat kita ketahui bahwa nilai asumsi signifikannya yaitu sebesar 0,655. Dengan kata lain, 0,655 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi berdasarkan output ini dapat disimpulkan bahwa nilai asumsi signifikannya yaitu sebesar 0,655, di mana 0,655 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa HA-nya ditolak, yang artinya mahasiswa memiliki kecenderungan yang sama terhadap metode pembelajaran daring maupun luring. Baiklah, untuk selanjutnya
masuk kepada uji runtes. Uji runtes merupakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Apabila nilai signifikan melebihi 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Baiklah, saya akan mengambil studi kasus diambil dari 20 nilai kimia siswa, diambil dari populasi. Apakah pengambilan sampel ini bersifat acak? Nah, untuk hipotesisnya yaitu A0 sama dengan nilai ujian siswa bersifat acak. Sedangkan H1 nilai ujian siswa bersifat tidak acak. Berikut adalah data nilai siswa tersebut. Selanjutnya akan kita pindahkan kepada SPSS. Klik data fill, lalu kita pindahkan data yang tadi. Nah, selanjutnya pada variabel fill kita ubah nilainya menjadi nilai kalau pada desimalnya kita kosongkan. Nah, setelah itu kita klik analis, lalu kita cari parametrik tes, kita pilih menu legacy dialog. Nah, nilai ujian ini kita masukkan kepada test variable. Selanjutnya kita klik juga mode, kita dapat poinnya, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output data dari nilai ujian kimia tadi yang akan kita lihat uji dan tesnya. Nah, jadi pada hasil output SPSS ini untuk uji dan tesnya menunjukkan bahwa nilai asimptotik signifikan uji tesnya sebesar 0,941, di mana 0,941 itu lebih dari 0,05. Maka untuk hipotesis 0, H0 diterima, yang berarti bahwa nilai ujian kimia siswa bersifat acak. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke statistik non-parametrik man-Whitney. Sebelumnya, man-Whitney uji tes adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio, tetapi tidak berdiskrima. Untuk kali ini saya akan mengambil studi kasus, yaitu seorang dosen yang ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode kuis terhadap hasil belajar pada mata kuliah metode penelitian mahasiswa semester 5. Maka untuk keperluan itu, seorang dosen tersebut tidak menggunakan metode kuis pada kelas A dan menggunakan metode kuis pada kelas B. Kemudian dosen tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperolehlah nilai atau hasil sebagai berikut. Untuk kode datanya, untuk kelas A diberikan kode 1 dan kelas B diberikan kode 2 untuk mempermudah mengolah datanya di SPSS nanti. Langsung saja kita masukkan data ini ke SPSS nya. Pertama itu untuk kelas A.
Selanjutnya kita masuk kepada review. Untuk yang pertamanya kita lihat di mana, yaitu hasil. Untuk yang keduanya yaitu kelompok. Dan pada labelnya kita lihat hasil belajar metode. Dan pada label keduanya yaitu kelas. Selanjutnya pergi ke value, dan yang pertama yaitu value 1. Itu labelnya yaitu kelas A. Yang kedua value 2, labelnya yaitu kelas B. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita klik data view. Nah, kita lihat di layer ini ada dua variabel, ini hasil dan kelompok. Kita klik menu analyze, lalu kita pergi ke parametric test, lalu kita lihat di dialog, lalu pilih menu 2 independent sample. Nah, lalu kemudian hasil belajar metode penelitiannya kita pindahkan ke test variable list, sedangkan kelas atau kelompoknya kita pindahkan ke grouping variable. Jadi kita klik pastikan menu nya aktif. Nah, selanjutnya klik define group, lalu kita klik group 1 dan group 2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, inilah hasil waktu data kita yang telah kita masukkan tadi. Nah, sebelum saya masuk pada bagian pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu menyampaikan dasar pengambilan keputusan yang dijadikan acuan dalam uji non-linear. Yang pertama yaitu jika nilai signifikasi atau signifikasi 2 min lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA-nya diterima. Yang kedua, namun jika nilai signifikasi atau signifikan 2 min lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA-nya ditolak. Nah, dari hasil output ini dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya yaitu 0,001, di mana 0,001 ini lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney, maka dapat disimpulkan bahwa HA-nya diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar di kelas metode penelitian antara kelas A dengan kelas B. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan metode kuis terhadap hasil belajar pada mata kuliah metode penelitian pada mahasiswa semester 5. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.